Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tsumma sholatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana meskipun pada perkuliahan kali ini kita dipertemukan secara online, kita masih diberikan dengan keadaan yang sehat walafiat, maka sudah sepantasnya kita menjadi salah satu hambanya yang beriman untuk senantiasa bersyukur. Yang mana salah satu caranya yaitu dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillah. Kemudian tak lupa salawat serta salam senantiasa selalu kita junjungkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita selalu berdoa agar kita selalu termasuk kepada golongan umatnya yang bersyukur dan istiqomah hingga ajal menjemput kita. Adapun pada perkuliahan mata kuliah filsafat ilmu kali ini, kami dari kelompok 10 akan membawakan materi tentang pemikiran filsafat mula sadra. Jadi sebelum memasuki ke dalam materi, perkenankan kami memperkenalkan anggota kelompok 10. Yang pertama ada saya, Fata Mukmin, sebagai moderator dan juga pemateri. Kemudian yang kedua ada Vegi Gilang Rian Aprilio. Lalu ketiga Frizian Faiza Isnaini. Kemudian yang keempat Laili Nur Fadilah. Dan yang kelima Zarla Maheswari. Yang kami berlima semuanya akan menjelaskan semua materinya. Yang selanjutnya yaitu biografi dan riwayat pendidikan. Biografi Mula Sadra, nama lengkapnya Said al-Din Muhammad bin Ibrahim bin Yahya al-Qawwami al-Shiraz. Lahir di Shiraz, Iran pada 1572 Masehi dan wafat pada 1640 Masehi. Berasal dari keluarga terpandang, ayahnya Ibrahim bin Yahya al-Qawwami al-Shiraz pernah menjabat gubernur Fars dengan kekuasaan istimewa di kota Shiraz yang menjadi pusat ilmu, termasuk filsafat. Riwayat pendidikan: tidak puas dengan berbagi ilmu yang dikuasainya di kota Shiraz, dia berguru ke Isfahan dengan bimbingan Syekh Bahauddin Al-Amin, seorang teolog, sufi, filosof, ahli hukum, penyair, dan Syekh Muhammad Bakir, ahli ilmu intelektual. Kehidupan spiritual dan karyanya. Kehidupan spiritual selanjutnya dia menuju desa Rahak untuk zuhud dan pembersihan jiwa hingga mencapai hikmah sekitar 11 tahun. Dia berusaha menghindari tekanan dari kalangan intelektual terhadap doktrin gnostik atau aliran agama bahwa pengetahuan jalan keselamatan, karena tersadar kebenaran intelektual adalah kebenaran dari pengalaman mistik. Karya Mula Sadra. Mula Sadra menulis sekitar 50 buku. 32 diantaranya berbentuk risalah. Yang terbesar sekaligus merupakan magnum opusnya adalah Hikmah Agung tentang 4 perjalanan akal. Karya ini pertama kali terbit tahun 1873 Masehi. Terdiri dari 4 jilid besar. Bagian 1 membahas tentang soal ontologi, bagian 2 menguraikan substansi dan aksidensi, bagian 3 menjelaskan tentang Tuhan dan sifat-sifatnya, bagian 4 menguraikan manusia dan nasibnya. Tiga guru besar yang mempengaruhi konsep pemikiran Mula Sadra, yaitu 1. Syekh Bahi, yaitu ahli tafsir, hadis, fikih, matematikawan, dan ilmuwan yang menguasai bidang-bidang ilmu pengetahuan. Yang kedua Mirdamat, seorang ahli filsafat. Yang ketiga Abu Al-Qasim Fendi Rizki, ahli filsafat ilmu rasional atau al-ulum al-aqliyah. Ini selanjutnya ada Al-Hikmah Al-Muta'aliyah. Al-Hikmah Al-Muta'aliyah adalah puncak tradisi intelektual Islam, dan pada saat itulah Barat memulai titik awalnya. Al-Hikmah sendiri itu berarti kearifan atau kebijaksanaan, sedangkan Al-Muta'aliyah itu berarti puncak. Jadi dapat disimpulkan bahwa Al-Hikmah Al-Muta'aliyah itu merupakan puncak dari kearifan atau kebijaksanaan. Al-Hikmah Al-Muta'aliyah itu lebih menekankan pada eksistensi atau wujud, karena Mula Sadra sendiri itu merupakan seorang eksistensialis. Permulaan Al-Hikmah Al-Muta'aliyah. Mula
Mula Sadra itu menggabungkan 4 teori atau kajian sebagai dasar munculnya Al-Hikmah Al-Mu'taliyah, yaitu yang pertama ada filsafat peripatetik, yang kedua filsafat iluminasi, yang ketiga ada Isyroqi, dan yang keempat ada doktrin Irfan. 4 teori atau kajian Al-Hikmah Al-Mu'taliyah. Yang pertama ada filsafat peripatetik. Filsafat peripatetik ini merupakan filsafat yang mendasarkan prinsipnya pada pemikiran Aristotelian yang sangat rasional. Yang kedua ada filsafat iluminasi. Filsafat iluminasi ini merupakan paham tentang pencerahan langsung dari Tuhan ke dalam diri manusia. Kebenaran yang hakiki itu hanyalah berasal dari Tuhan. Jadi manusia memperoleh suatu kebenaran itu melalui pencerahan atau pencahayaan langsung dari Tuhan. Yang ketiga ada Isyroqi. Isyroqi ini merupakan filsafat mengenai cara berpikir seseorang dengan menggunakan intuisi dan pengalaman pribadi secara langsung yang bersifat subjektif. Yang keempat ada ajaran Irfan atau gnosis. Irfan adalah suatu pengetahuan dan pengenalan langsung yang bersifat metafisika, memperoleh pengetahuan dengan hakikat alam kesatuan dan batin dan alam gaib. Berikutnya ada kajian pemikiran Mula Sadra. Yang pertama itu ada Al-Sad Al-Wujud atau keutamaan wujud. Wujud merupakan suatu realitas yang paling nyata. Mula Sadra juga mengakui bahwasanya akal itu memiliki suatu kemampuan untuk membedakan suatu wujud atau eksistensi dan esensi dari sesuatu. Menurut Suwardi, pengetahuan yang ada di dunia datang melalui penyelidikan atau esensinya. Wujud atau eksistensi hanyalah konsep mental dan esensi ada dalam eksistensi yang menjadikan ada semestinya. Jadi esensi adalah yang mutlak, yang lain itu tidak penting dan dapat menghalangi manusia dengan Tuhannya. Beda lagi dengan pendapat Ibnu Sina. Dia tidak memandang keduanya ini adalah eksistensi dan esensi dalam posisi yang berbeda, namun ada pada suatu objek atau ada pada satu objek maujud. Ia mencontohkan seperti halnya uang logam yang memiliki dua sisi-sisi tersebut diisi oleh wujud atau eksistensi dan esensi. Menurut Mula Sadra, esensi itu terbentuk karena adanya eksistensi. Contohnya saja seperti pensil. Nah, pensil ini itu kan wujudnya pensil ya, eksistensinya pensil. Nah, esensinya itu untuk menulis. Jadi gunanya adanya esensi ini karena adanya eksistensi. Jadi tidak ada esensi yang bersifat abadi. Jadi yang selalu terrealisasikan terlebih dahulu itu eksistensi dulu, baru esensi. Contoh hal lainnya seperti kipas. Kipas itu bentuknya kipas, wujudnya kipas, eksistensinya kipas. Nah, digunakannya itu atau fungsinya atau maknanya itu apa? Itu merupakan suatu esensi. Nah, esensinya itu apa? Digunakan untuk mendinginkan ruangan. Jadi menurut Mula Sadra, di luar wujud hanyalah rekaan manusia. Jadi eksis dahulu, baru muncul makna atau baru ada eksistensi. Bukan eksistensi dulu, baru eksistensi. Jadi harus eksistensi dulu, baru esensi. Kajian pemikiran Mula Sadra yang kedua itu ada wadah al-wujud atau kesatuan wujud. Jadi awal pemikiran ini itu dikonstruksikan Mirdamat yang kemudian dilanjutkan oleh Mula Sadra mengenai tauhid. Jadi Mula Sadra ini berusaha menunjukkan bahwa sesungguhnya wujud itu adalah esa. Namun determinasi dan cara pandang keesaan itu terkadang menyebabkan manusia memahami dunia beraneka ragam. Jadi memang tidak semuanya itu mengalami kesatuan wujud. Nah, untuk memperoleh pengalaman ini bisa melalui praktek spiritual, pendisiplinan diri, serta keimanan kepada Allah. Nah, kajian pemikiran Mula Sadra yang terakhir itu ada tasykik al-wujud atau gradualitas atau tingkatan eksistensi. Menurut Sadra, eksistensi itu merupakan suatu realitas yang unggul, namun memiliki gradasi. Nah, gradasi ini hanya terjadi pada eksistensi saja, bukan pada esensi. Jadi, esensi ini tidak mengalami gradualitas atau tidak mengalami gradasi. Nah, tasykik al-wujud ini merupakan pengembangan dari
wahdatul al-wujud atau kesatuan wujud tadi. Nah, tasik ini berisi tentang penjelasan sadra dari lanjutan pemikiran Ibnu Arabi bahwa semua realitas itu merupakan cerminan Tuhan. Dengan pemikiran Ibnu Arabi ini sehingga tuh banyak orang yang mengatakan bahwa Ibnu Arabi itu merupakan seorang panteisme karena belum ada kejelasan dari Ibnu Arabi sehingga terjadinya simpang siur terhadap dirinya. Kemudian ada penyempurnaan dari simpang siur tersebut. Nah, simpang siur ini disempurnakan oleh Mullah Sadra dengan adanya tasdik al-wujud ini. Mullah Sadra memang mengatakan bahwa semua itu cerminan Tuhan. Namun, semuanya itu juga memiliki gradasi. Contohnya saja halnya seperti cahaya matahari. Cahaya matahari itu cahayanya berasal dari cahaya matahari sendiri, bukan berasal dari matahari. Jadi karena memang cahaya matahari itu ya berasal dari cahaya itu, bukan dari cahaya matahari, bukan dari mataharinya, seperti itu. Nah, jadi semisal kita semakin jauh dengan cahaya matahari, maka akan semakin gelap. Dan semakin kita dekat dengan cahaya matahari itu, maka akan semakin terang. Nah, itu merupakan contoh terjadinya gradasi. Contoh lain dalam alam ini ya, dalam alam ini contohnya kita sebagai manusia, itu kita diciptakan oleh Tuhan memiliki akal, ya tentunya memiliki akal, memiliki iman. Nah, semakin kita kokoh iman kita, semakin kita dekat dengan Allah, maka cahaya kita akan semakin jelas, semakin terang, jalan kita akan semakin terang. Namun jika kita semakin jauh, maka akan semakin gelap. Jadi contoh-contoh tersebut merupakan contoh dari tasdik al-wujud ini. Baik, kemudian kita masuk bagian yang terakhir yakni kesimpulan. Mullah Sadra membangun pemikirannya melalui pendekatan sintesis antara filsafat peripatetik, kemudian filsafat iluminasi, lalu isyroqi, dan yang terakhir ajaran irfan atau genosis, sehingga dinamakan sebagai tokoh pencetus filsafat transcendent teosofi, yakni filsafat yang menjelaskan cara manusia untuk memperoleh pengetahuan, yaitu bersandar pada wahyu, akal, intelektual, visi batin atau pencerahan. Mullah Sadra menamakan dengan hikmah muta'aliyah adalah kebijaksanaan yang diperoleh melalui pencerahan ruhaniyah atau intuisi intelektual dan disajikan dalam bentuk yang rasional menggunakan argumentasi yang rasional juga. Lalu, hikmah muta'aliyah ini bukan hanya memberikan pencerahan kognitif, tetapi juga realisasi yang mengubah wujud penerima pencerahan untuk merealisasikan pengetahuan sehingga terjadinya transformasi wujud hanya dapat dicapai dengan mengikuti syariat. Mullah Sadra mempertemukannya dengan kebenaran Al-Quran dan hadis. Harmonisasi yang dilakukannya tersebut menghasilkan sebuah sintesa, yakni mengintegrasikannya melalui 3 jalan, yaitu Al-Quran, lalu burhan atau demonstrasi atau inteleksi, lalu irfan spiritual atau mistis. Karena memang ketiganya tidaklah bertentangan dalam tujuannya mencapai kebenaran. Jadi begitu kesimpulannya yang dapat kami sampaikan. Bagi kawan-kawanku semua yang ingin bertanya, kami persilahkan di kolom komentar di bawah. Demikian materi yang dapat kelompok 10 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.